Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad atau Akidah Al-Imam Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimallahu ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, kita akan membahas tentang salah satu tanda besar hari kiamat, yaitu turunnya Nabi Isa alaihi assalam. Pada pertemuan yang lalu, kita telah membahas tentang tanda besar sebelumnya, yaitu keluarnya Al-Masih Ad-Dajjal. Ya. Kalau kita mau sedikit meringkas apa yang sudah kita sampaikan tentang Ad-Dajjal, bahwasanya Ad-Dajjal nanti akan keluar. Tahun berapa? Wallahu a'lam. Jangan percaya dengan ramalan ustadz-ustadz dukun paranormal yang memprediksi keluarnya Dajjal tahun 2022 atau yang lainnya. Ini masalah gaib, tidak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul, Dajjal, saya khurujud Dajjal min qibalil masyriq, yuqalu lahu Khurasan. Dajjal akan keluar dari arah timur kota Madinah, tepatnya di daerah Khurasan, ya, daerah dekat Irak, Iran sana. Kemudian Dajjal adalah manusia sebagaimana yang lainnya. Bukan sekedar simbol kejahatan, kejelekan seperti takwilnya ahli batil atau ahli al-bidah. Rasul mensifati Dajjal adalah manusia yang besar, ya, tubuhnya. Kemudian dia memiliki ciri yang lain, cacat kedua matanya, yang satu buta total, yang satu masih bisa melihat. Di antara kedua matanya ada tulisan kafir yang dibaca oleh setiap mukmin meskipun dia buta huruf. Ya. Kulitnya kemerah-merahan, keriting rambutnya. Ketika dia keluar, itu kata Rasulullah, 40 hari lamanya dia ada di atas muka bumi ini. Hari pertamanya itu seperti 1 tahun. Hari keduanya seperti 1 bulan. Hari ketiganya seperti 1 minggu. Dan seterusnya. Dia pun membuat kerusakan di atas muka bumi ini. Dan dia mengaku sebagai Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Orang-orang yang tidak percaya kepada dirinya akan diuji dengan berbagai macam cobaan. Kalau dia masuk ke sebuah kampung, sebuah negeri, penduduknya tidak beriman kepadanya, maka akan ada kekeringan. Maka tidak akan tumbuh tumbuhan.
ternak mereka tidak akan mengeluarkan susunya, akan kurus kering. Ya. Tapi kalau mereka beriman kepada Dajjal, maka Allah Subhanahu wa taala, ini sekali lagi semuanya dengan kekuasaan Allah. Allah memberikan kepada Dajjal berbagai macam isinya kesaktian, ya, untuk menguji manusia siapa yang beriman kepada Allah dan siapa yang beriman kepada Dajjal. Dajjal, ya, kalau menambatkan penduduk itu beriman kepadanya, dia akan menurunkan hujan, ya, sekali dengan seizin dari Allah, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, bahkan harta karun itu akan mengikuti dirinya, demikian seterusnya, sampai terakhir, ya, dia berserta pasukannya. Dalam riwayat, di antara pengikut Dajjal adalah sab'una alfan min Yahudi Asbahan, 70.000 orang Yahudi dari Asbahan, yaitu juga sama dari daerah timur, ya, Irak, Iran sana. Dalam riwayat yang lain, Rasul mengatakan pengikut Dajjal di antaranya kelompok Al-Khawarij. Kata Rasul tentang Khawarij, la yazaluna yakhrujun hatta yakhruja akhirhum ma'ad-Dajjal. Kata Rasul dalam hadis yang sahih, senantiasa kelompok Khawarij, kelompok teroris itu akan terus keluar, eksis. Dan kelompok terakhir mereka, kelompok Khawarij, itu akan keluar bersama Ad-Dajjal, mengikuti pengikut atau menjadi pengikutnya Ad-Dajjal. Na'udzubillah min dzalik. Sampai ketika itu, ya, Dajjal mengepung kaum muslimin, ya, di daerah Asyam. Pada waktu itulah Allah nanti akan menurunkan Nabi Isa alaihi assalam. Itu sekilas tentang Ad-Dajjal dan sambungannya dengan Nabi atau turunnya Nabi Isa. Kita baca ucapan Al-Imam Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala pada halaman 191. Beliau rahimahullah berkata, wa anna Isa ibna Maryam alaihi salam yanzilu alal manaratil bayda syarqi Dimashq. Bahwasanya Nabi Isa alaihissalam, ya, Nabi Isa bin Maryam alaihissalam itu akan turun, ya, dari langit ke Menara Putih di timurnya Damaskus, ibu kotanya Syria atau Suriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membebaskan kaum muslimin dari penjajahan orang-orang Syiah An-Nusairiyah dan Syiah Ar-Rafidhah dan juga orang-orang kafir yang bersengkongkol untuk membantai kaum muslimin di sana. Semoga Allah memenangkan kaum muslimin di mana saja mereka berada, dan semoga Allah menghancurkan orang-orang Syiah Nusairiyah, Ar-Rafidhah, Al-Houthiyah dan antek-antek mereka. Qatalahumullah. Kata Al-Imam Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi bahwasanya Nabi Isa akan turun dari langit, turunnya di Menara Putih, timurnya Damaskus. Fayatihi wa qad hasaral muslimun atau husral muslimun ala aqaba afiq. Ya. Dan ketika itu Nabi Isa akan mendatangi Dajjal. Ketika Dajjal dan para pengikutnya telah mengepung kaum muslimin di daerah namanya Aqaba Afiq, di daerah Syam sana. Fayahrubu minhu, Dajjal akan lari dari Nabi Isa alaihi salam. Fayaktuluhu inda babi luddi syarqi, dan Nabi Isa akan mengejar Ad-Dajjal sampai dia atau Nabi Isa membunuh Dajjal di tempat namanya Babul Lud, dekat Baitul Maqdis. Dan juga kita berdoakan semoga Allah membebaskan Palestina dari cengkraman penjajahan orang-orang al-Yahud. Qatalahumullah. Wa Lut min ardi Palestin. Lut termasuk negeri Palestin bil qurbi min Ramlah ala nahwi milain minha. Babul Lut itu termasuk dari negeri Palestin yang tepatnya dekat dengan kota Ramlah, kurang lebih 2 mil dari kota Ramlah tadi. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita baca dulu keterangan dari pentahqiq Asy-Syaikh Dr. Ahmad bin Athiyyah Al-Ghamidi rahimahullah taala dalam footnote halaman 191 nomor 2.
footnote nomor 2 halaman 191, kata beliau, sahhatil akhbaru an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam binuzuli Isa ibni Maryam alaihissalam. Hadis-hadis tentang Nabi Isa, turunnya Nabi Isa alaihissalam itu sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan mutawatir. Bahkan ada juga dalil dari ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Insyaallah kita akan baca nanti dari buku Asyatus Sa'ah Asy-Syaikh Dr. Wabil hafizallahu taala. Minha haditsu Abi Hurairah anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala. Di antaranya hadis riwayat Ibnu Majah, Rasul bersabda, la taqumus sa'atu hatta yanzila Isa ibnu Maryam hakaman muqsitan wa imaman adalan fayaksirus salib wa yaqtulul khinzir wa yadha'ul jizza wa yafidul mal hatta la yakbaluhu ahad. Hadis ini juga ada kurang lebih dalam Sahih Bukhari, yang kita akan baca juga. Kata Rasul SAW, tidak akan tegak hari kiamat sampai turun Nabi Isa bin Maryam sebagai hakim, yang adil, penguasa yang adil, wa imaman adalan, fayaksirubus salib. Beliau pun akan menghancurkan salib-salib. Wa yaqtulul khinzir, akan membunuh babi-babi. Wa yadha'ul jizzah, beliau akan membatalkan jizzah. Dalam artian, pada waktu Nabi Isa turun, mereka memberikan pilihan kepada orang-orang kafir antara masuk Islam atau perang. Nggak ada jizzah. Ya. Kata para ulama, jizzah berlaku sampai turunnya Nabi Isa. Kalau sekarang, orang Nasara, orang Yahudi, kalau diperangi diberikan 3 pilihan. Masuk Islam, atau tetap dengan agamanya, tapi membayar jizyah ke penguasa kaum muslimin, atau yang ketiga perang. Kalau turunnya Nabi Isa cuma 2 pilihannya, masuk Islam atau perang. Katanya, dikatakan di sini, yadha'ul jizyah, wa yafidul mal hatta la yakbalu ahad. Pada zaman Nabi Isa alaihissalam turun, akan berlimpah ruah, harta dunia, sampai tidak ada satu orang pun mau menerimanya. Semuanya sudah punya harta yang berlimpah. Hadis riwayat Ibnu Majah dan yang lainnya. Kemudian dikatakan oleh Syekh di sini, amma qatluhu ad-dajjala fa thabata bi ahaditsa ukhar. Adapun beliau Nabi Isa membunuh Dajjal itu juga disebutkan dalam hadis-hadis yang lain yang sahihah, di antaranya hadis An-Nawas bin Sam'an dan seterusnya. Kemudian kata Syekh, wa inna min a'jabil ujab an yadhhaba ba'dul muslimin ila inkarid dajjal wa nuzuli Isa. Di antara yang aneh atau yang paling aneh yaitu pendapat ucapan sebagian kaum muslimin yang mengingkari keluarnya Dajjal dan turunnya Nabi Isa. Wa yaqulu anid dajjal. Orang itu mengatakan tentang Dajjal, innau yumatsilul batil. Dajjal itu hanya sekedar simbol munculnya kebatilan atau merajalelanya kebatilan. Ini sudah kita sampaikan kesesatan dan kebatilannya. Dan orang itu mengatakan wa nuzul Isa yumatsil sholatul haq. Orang-orang itu mengatakan adapun turunnya Isa maksudnya adalah menangnya kebenaran. Ini sekali lagi takwil batil. Ya, kita wajib meyakini betul-betul Dajjal keluar, Nabi Isa akan turun. Qala dzalika Muhammad Fuhaim Abu Ubayyah fi ta'liqi ala qaulihi sallallahu yaqtulu ibnu Maryam ad-Dajjal bi Babil. Di antara orang yang mentakwil dengan takwil yang batil tadi, seseorang yang bernama Muhammad Fuhaim. Dan ini salah satu yang juga dibantah oleh Syekh Albani rahimahullah dalam kitab beliau tentang keluarnya Dajjal yang sudah kita sampaikan waktu yang lalu. Kemudian kata beliau, wa hadza ta'wilun batilun. Ini adalah ta'wil yang batil. Wa qaulun bighairi ilmin, ucapan yang tanpa ilmu. Wa takdzibun lima tawatara minal adillah. Itu bentuk mendustakan hadis-hadis yang mutawatir. Yaqulu al-alama asy-syekh ad-doktor Shalih bin Fauzan al-Fauzan. Asy-syekh al-alama ad-doktor Shalih bin Fauzan al-Fauzan berkata,
wa fi asrina hadza yunkir ba'dul kuttab al-juhal wa ansaful ulama nuzul Isa alaihissalam i'timadan ala uqulihim wa afkarihim. Kata Syekh Shalih bin Fauzan, di zaman kita ini ada sebagian para penulis yang jahil atau yang setengah ulama, ya kalau bahasa kita yang ngelama. Mereka mengingkari turunnya Nabi Isa alaihissalam hanya berlandaskan logika. Ya, ini seperti kelompok falsafat, kelompok ahlil kalam, kelompok Mu'tazilah, penuhan akal. Wa yat'anuna fil ahaditsi sahihah. Mereka mencela hadis-hadis yang sahihah. Au yu'awiluna bi ta'wilatin batil, atau mentakwil dengan takwil-takwil yang batil. Wal wajib 'alal muslim at-tasdiqu bima akhbara bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahha anhu. Padahal yang wajib bagi setiap muslim membenarkan semua kabar berita dari Rasulullah SAW. Yang penting hadisnya sahih. Entah masuk akal atau tidak, wajib mengimaninya. Ya, menundukkan akal ya terhadap atau menundukkan akal di hadapan dari Rasulullah SAW. Wa'tiqadi ya alal muslim wa'tiqadu, membenarkan dan meyakini apa yang Rasul sabdakan, dan itu termasuk konsekuensi mengucapkan kalimat syahadat wa anna Muhammadan Rasulullah. Li'anna dzalika minal iman bil ghaib alladzi ittala Allahu rasulahu alaihi assalam atau alaih. Dan itu termasuk hal gaib yang Allah telah tampakkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sekilas penjelasan dari pentahqiq kitab ini Asy-Syaikh Dr. Ahmad bin Ati Al-Ghamidi rahimahullah ta'ala. Sekarang kita mau tambahkan dari penjelasan Asy-Syaikh Yusuf Al-Wabil hafizallahu ta'ala yang sudah pernah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu. Di sini ada bab khusus tentang turunnya Nabi Isa alaihi assalam. Dalam kitab ini beliau pertama kali membahas tentang sifat fisiknya Nabi Isa alaihi assalam. Dikatakan dalam ringkasannya, sifatul lati ja'at biha riwayat annahu rajulun marbu'ul qamah. Nabi Isa itu ciri fisiknya adalah seorang laki-laki marbu'ul qamah, laisa bil tawil wala bil qasir. Tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, sedang-sedang. Ahmar, kemerah-merahan kulit tubuhnya. Dalam riwayat merah keputih-putihan. Ja'dun aridus sadar sabtus sya'ri. Dadanya itu lebar, ya, artinya kekar. Sabtus sya'ri, rambutnya itu lurus. Ka'annama kharjani min dimas. Seolah-olah rambutnya itu basah dengan air. Seolah-olah beliau itu keluar dari kamar mandi. Kemudian disebutkan bab berikutnya tentang dalil-dalil turunnya Nabi Isa alaihi assalam dari ayat dan dari hadis. Kita baca dulu dalil dari ayat Al-Quran, yaitu dalam surat Az-Zukhruf ayat 57 sampai 61. Kita baca yang terakhirnya, ayat yang 61. Allah berfirman, wa innahu la ilmun lis-saati. Dalam bacaan qiraah yang lain, wa innahu la'alamun lis-saati. Ayat ini redaksinya berkaitan dengan Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Allah mengatakan pada ayat yang terakhir tadi, sesungguhnya dia, yaitu Nabi Isa, adalah la'alamun. Dalam bacaan tadi, la'alamun, tanda hari al-qiyamah, tanda hari kiamat. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam tafsirnya tentang ayat ini, apa yang maksud dengan ayat tadi? Wa innahu la ilmul lisa'a wa khuruju Isa ibni Maryam qabla yaumil qiyamah. Kata Ibnu Abbas dalam tafsir ayat tadi, yang dimaksud dengan itu adalah tanda hari kiamat, yaitu keluarnya atau turunnya Isa bin Maryam sebelum hari kiamat. Itu ayat yang pertama surat Az-Zukhruf 57 sampai 61. Kemudian ayat yang kedua dalam surat An-Nisa ayat 157 sampai 159.
Surat An-Nisa 157 sampai 159. Kita baca yang ayat terakhirnya 159. Allah berfirman, wa im min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mauti wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Sesungguhnya atau tidaklah ahlul kitab atau di antara ahlul kitab kecuali sungguh-sungguh mereka atau dia akan mengimani tentang turunnya Nabi Isa sebelum kematiannya pada hari kiamat atau sebelum hari kiamat. Dalam tafsir juga dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yaitu tentang turunnya Nabi Isa alaihi assalam. Di antara ahlul kitab ada yang mengimani turunnya Nabi Isa sebelum hari kiamat atau sebelum meninggalnya Nabi Isa alaihi assalam. Kemudian di sini beliau membawakan ayat yang menyatakan bahwasanya Nabi Isa itu sekarang hidup di atas langit. Allah mengangkat beliau. Dalam ayat surat Ali Imran ayat 55, Allah mengatakan, "Idz qalallahu ya Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya." Ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa, sesungguhnya aku mutawaffika, mewafatkan dirimu." Mewafatkan di sini maksudnya menidurkan. Karena dalam bahasa Arab kata-kata al-tawaffi itu bisa mewafatkan dalam artian mematikan, ya, atau menidurkan. Seperti dalam surat Az-Zumar Allah mengatakan, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah mewafatkan jiwa-jiwa ketika kematiannya dan ketika tidurnya. Kemudian kata Allah, wa rafi'uka ilayya, dan aku mengangkat dirimu kepadaku. Ini dalil bahwasanya Nabi Isa masih hidup di atas langit sekarang, Allah yang mengangkatnya. Kemudian di sini penulis setelah membawakan dalil dari ayat tadi beserta ayat tafsir dari para ulama, kemudian beliau membawakan dalil tentang turunnya Nabi Isa dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Ya, kita baca hadis yang pertama. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang maknanya kurang lebih sama dengan yang kita baca dari riwayat Imam Ibnu Majah. Rasul SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadi," demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, "la yushikanna an yanzila fikum ibnu Maryam hakaman adlan fayaksiru salib wa yaqtulul khinzir wa yadau al-jizza wa yafidul mal hatta la yakbaluhu ahadun hatta takuna sajdatul wahida khairan minad dunya wa ma fiha." Kata Rasul SAW, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, hampir-hampir turun kepada kalian Isa bin Maryam. Cuma tahun berapa? Kita katakan wallahu a'lam. Ini masalah gaib. Jangan menjadi ustadz paranormal atau dukun peramal. Naudzubillahi min dzalik. Ini masalah gaib. Kita imani Nabi Isa akan turun. Adapun waktunya tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hampir-hampir turun kepada kalian Isa bin Maryam sebagai hakim yang adil dan dia akan menghancurkan salib. Ini sebagai bentuk bantahan terhadap orang-orang Nasara bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu tidak bersama mereka. Dan Nabi Isa alaihissalam itu datang dengan memperbaharui ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak membawa ajaran baru, namun beliau memperbaharui, menghidupkan kembali ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayaksirus salib. Beliau tidak ridha dengan agama Nasraniyah. Kemudian dia akan menghancurkan salib-salib. Wa yaqtul khinzir, membunuh babi, mengharamkan. Wa yadau al-jizzah. Kemudian beliau meletakkan jizzah. Seperti yang kita sampaikan tadi, pada zaman Nabi Isa tidak ada lagi jizzah. Yang ada masuk Islam atau perang. Kemudian akan melimpah ruah, harta, dunia, sampai tidak ada seorang pun yang mau menerimanya. Sampai satu sujud itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini bisa dilihat dalam
Sahih Bukhari hadis nomor 3448. Ya. Atau hadis nomor 2222. Kemudian tsumma yaqulu Abu Hurairah radhiyallahu anhu mentafsirkan ayat dalam surat tadi, wa immin ahlil kitab la yu'minan nabi hatta wa immin ahlil kitabi illa la yu'minan nabi qabla mauti wa yaumal qiyamah yakun alim syahida. An-Nisa 159 tadi. Kata Abu Hurairah, waqra'u in syi'tum, jika kalian mau bacalah ayat tadi, surat An-Nisa tadi. Ini sebagai tafsir ayat tentang turunnya Nabi Isa alaihi assalam. Hadis yang kedua dalam Sahih Bukhari Muslim juga dari Abu Hurairah juga, Rasul SAW bersabda, kaifa antum idza unzila ibnu Maryam wa idza unzila ibnu Maryam fikum wa imamukum minkum. Bagaimana keadaan kalian jika diturunkan kepada kalian Isa bin Maryam dan imam salat kalian dari kalian, yaitu Imam Mahdi. Hadis yang ketiga, riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi SAW bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna 'alal haqqi. Kata Rasul, senantiasa akan ada sekelompok dari umatku yang berperang di atas kebenaran. Zahirina ila yaumil qiyamah, yang nampak di atas kebenaran sampai hari kiamat. Qala, kemudian Rasul bersabda lagi, fayanzilu Isa ibnu Maryam, Nabi Isa akan turun. Fayaqulu amiruhum, pemimpin mereka akan berkata, sallilana, salatlah kami. Fayaqulullah, Nabi Isa mengatakan tidak. Inna ba'dakum ala ba'din umara, sebagian kalian adalah pemimpin atas sebagian yang lain. Takrimatallahi hadil ummah, sebagai bentuk pemulihan Allah atas umat ini. Ini dalil tentang turunnya Nabi Isa alaihi assalam, yang mana Nabi Isa alaihi salam ketika turun tadi seperti yang sudah kita sampaikan di menara putih di Damaskus, kemudian beliau akan datang ke Baitul Al-Maqdis, salat subuh bersama kaum muslimin, kemudian ditawarkan, diminta beliau untuk menjadi imam salat subuh. Beliau tidak mau, tetap disuruh Imam Mahdi yang akan memimpin salat. Kemudian nanti beliau setelah itu akan memerangi Ad-Dajjal, membunuh Ad-Dajjal. Kemudian juga kaum muslimin pada waktu itu akan menghadapi fitnah setelah Dajjal, yaitu keluarnya Ya'juj wa Ma'juj. Ya. Dan pada waktu itulah Nabi Isa akan naik ke Bukit Tur, kemudian Nabi Isa hanya bisa berdoa agar Allah menghancurkan Ya'juj wa Ma'juj. Dalam waktu yang sekejap, Allah menurunkan ulat-ulat yang membunuh Ya'juj wa Ma'juj. Kemudian mereka pun mati, binasa semuanya. Kemudian bersihkan bumi dari bangkai-bangkai atau mayatnya Ya'juj wa Ma'juj. Ya, ketika itulah akhir dari Taifah al-Mansurah ataupun kaum muslimin. Setelah itu Allah pun mengirim angin yang tidak menyentuh hati orang beriman kecuali akan mewafatkannya. Itulah akhir kisah orang-orang yang beriman, di antaranya kelompok Al-Firqah Najiyah At-Taifah Al-Mansurah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita sebagai Al-Firqah Najiyah At-Taifah Mansurah sampai akhirat kita nanti. Kemudian hadis yang keempat, ini beliau sebutkan, yaitu yang hadis yang sudah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu. Rasul mengatakan, innaha lantakuma hatta tarawna qablaha asyra ayat. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya tidak akan tegak hari kiamat sampai kalian melihat 10 tanda hari kiamat. Di antaranya tentang keluarnya Ad-Dajjal, kemudian Ad-Dukhan, kemudian Ad-Daba, kemudian Nuzul Isa ibni Maryam. Hadis yang kelima, hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Nabi SAW bersabda, al-anbiya ikhwatun li allat. Para nabi
itu adalah saudara al-allat. Maksudnya ummahatum syatta, ibu mereka banyak, wa dinum wahidun, sedangkan agama mereka satu. Maksudnya intisari agama mereka satu, yaitu tauhid, sedangkan syariat mereka berbeda-beda. Wa inna aulan nasi bi Isa ibni Maryam. Wa inni aulan nas, sesungguhnya aku adalah orang yang paling utama dengan Nabi Isa alaihissalam. Li'annahu lam yakun baini wa bainahu nabiyyun, karena tidak ada antara diriku dan dia seorang nabi. Wa innahu nazilun, sesungguhnya Nabi Isa itu akan turun. Fa idza ra'aitumu fa'rifu, jika kalian melihatnya kenalilah dia. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad rahimahullah taala. Kata para ulama, ini sebagian hadis yang dibawakan oleh penulis kitab Ashatus Sa'ah. Kemudian beliau sampaikan ucapan para ulama, hadis-hadis tentang turunnya Nabi Isa itu mutawatir, banyak periwayatannya. Ini sebagai bantahan terhadap kelompok-kelompok sesat yang mengingkari turunnya Isa alaihissalam dengan dalil hadisnya ahad. Hadisnya periwayatannya, riwayat-riwayatnya sedikit, tidak bisa dijadikan hujah dalam masalah akidah, kata mereka. Kata para ulama, seandainya pun hadisnya ahad, selama itu sahih, wajib sami'na wa shaddaqna. Ini akidah ahlussunnah. Tidak membedakan mana itu hadis ahad, hadis mutawatir dalam masalah diterimanya al-akidah. Yang penting hadisnya apa? Sahih. Ini adalah akidah ahlussunnah wal jamaah. Beda dengan akidahnya kelompok Mu'tazilah. Di antaranya kelompok Hizbu At-Tahrir yang menolak hadis ahad dalam al-akidah. Atau menolak akidah kalau hadisnya apa? Al-ahad, kata mereka. Kemudian yang kedua, hadisnya bukan ahad lagi, hadisnya mutawatir, kata para ahli ulama. Para ulama, pakar-pakar hadis sepakat mengatakan hadis tentang Dajjal itu mutawatirah. Kita baca dari ungkapan ulama yang pertama dari Imam Ibnu Jarir At-Tabari, kata beliau, wa aula hadil aqwal bisihha indana qaulu man qala inni qabiduka minal ardi wa rafi'uka ilayya. Ketika mentafsirkan ayat tadi, sesungguhnya aku, kata Allah, mewafatkan dirimu dan mengangkatmu. Kata Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya, inni qabiduka minal ardi, sesungguhnya aku mengangkatmu dari atas muka bumi ini, kemudian diangkat ke atas langit. Litawaturil akhbar an Rasulullah SAW annahu qala yanzilu Isa ibnu Maryam fayaktulud dajjal. Kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari, ini karena hadis-hadis dari Rasulullah SAW mutawatir tentang turunnya Nabi Isa dan beliau akan membunuh ad-dajjal. Ini yang pertama, kata Ibnu Jarir At-Tabari, hadisnya mutawatir tentang turunnya Isa alaihissalam. Yang kedua dari Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, masih dari ulama ahli tafsir. Kata beliau, tawatiratil ahadits an Rasulullah SAW annahu akhbara binuzuli Isa alaihissalam qabla yaumil qiyamah imaman adilan wa hakaman muqsita. Telah mutawatir banyak periwayatan hadis-hadis dari Rasulullah SAW bahwasanya Rasulullah SAW memberitahukan tentang turunnya Nabi Isa sebelum hari kiamat sebagai pemimpin yang adil. Ini ungkapan Imam Ibnu Katsir. Kita baca lagi ucapan ulama yang lain, yaitu Siddiq Hasan Khan rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, wal ahaditsu fi nuzuli alaihissalam katsira. Hadis-hadis tentang turunnya Nabi Isa itu banyak. Dzakara Syaukani minna tis'atan wa ishrina hadisan. Imam Asy-Syaukani menyebutkan ada 29 hadis tentang turunnya Nabi Isa, ma baina sahihin wa hasanin wa dha'ifin munjabir. Meskipun ada yang sahih, ada yang hasan, atau ada yang dhaif, namun hadis dhaifnya itu saling menguatkan. Minha ma huwa madhkurun fi hadis Dajjal. Hadis itu ada yang digabung dengan masalah ad-Dajjal. Kemudian juga kita baca ungkapan ulama yang lain, yaitu Syekh Ahmad Syakir rahimahullah ta'ala. Syekh Ahmad Syakir berkata, nuzul Isa alaihissalam fi akhir zaman mimma lam yakhtalif fihil muslimun. Turunnya Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman termasuk hal-hal yang tidak diperselisihkan oleh kaum muslimin dari ahli sunnah tentunya.
liwurudil akhbari sihah anin Nabi SAW bidzalik. Karena banyaknya hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah SAW, wa hadza ma'lumun ad-dini bid-darurah. Bahkan kata beliau ini termasuk hal yang telah dimaklumi dalam urusan agama ini. Kemudian kita bawakan lagi di sini ucapan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah taala. Syekh Al-Albani rahimahullah berkata, "I'lam anna ahaditsad dajjal wa nuzul Isa alaihissalam mutawatiratun." Ketahuilah bahwasanya hadis-hadis tentang Dajjal, tentang turunnya Nabi Isa itu mutawatirah. Banyak periwayatannya. Yajibul iman biha, wajib mengimaninya. Wala taghtarra biman yadda'i fiha anna ahadits ahad. Jangan terpengaruh, tertipu dengan orang-orang yang mengatakan hadisnya ahad. Ini sekali lagi jangan tertipu, kata beliau. Fa innahum juhalun bihadzal ilm. Ya, karena mereka itu adalah orang-orang yang jahil tentang ilmu tentang hadis-hadis ini. Walaysa fihim man tatabba'a turuqaha. Tidak ada di antara mereka yang meneliti jalan-jalan periwayatannya. Walau fa'ala, seandainya dia mau melakukannya, lawajadaha mutawatirah, maka dia akan mendapatinya hadis mutawatirah. Kama syahida bidzalik a'imatu hadzal ilm, sebagaimana yang telah diucapkan oleh imam-imam pakar ahli hadis seperti Kal-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Jadi sekali lagi, ini adalah persaksian para ulama-ulama ahli hadis dan juga ulama tafsir yang menyatakan hadis-hadis tentang turunnya Nabi Isa itu hadisnya mutawatir. Kemudian penulis di sini membawakan ucapan ulama dalam kitab-kitab akidah tentang turunnya Nabi Isa alaihissalam dan juga tentang keluarnya Dajjal. Di antaranya ucapan Imam Ahmad rahimahullah dalam kitabnya Ushurus Sunnah. Ya, Imam Ahmad mengatakan wal iman annal masiha ad-dajjal kharijun maktubun baina ainai kafirun. Wajib beriman atau mengimani tentang keluarnya ad-dajjal, ya, yang tertulis di antara kedua matanya kafir. Wal ahaditsul lati ja'at fihi, dan wajib mempercayai, mengimani, membenarkan hadis-hadis yang berkaitan dengannya. Wal iman bi anna dzalika kain, wajib mengimani bahwasanya dajjal pasti akan keluar. Wa anna Isa yanzil, dan bahwasanya Nabi Isa akan turun, fayaktulu bi Babilut, dan Nabi Isa akan membunuh Dajjal di tempat namanya Babu Al-Lut. Ini ucapan Imam Ahmad rahimahullah dalam kitab beliau Ushurus Sunnah. Dan juga dibawakan di sini ucapan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah dalam kitab beliau Maqalatul Islamiyin, yang sudah pernah kita juga bahas di sebagian tempat. Beliau mengatakan, wa yusaddiquna bi khurujid dajjal wa anna Isa yaqtuluhu. Ahlussunnah wal Jamaah, para imam-imam ahli hadis, mereka membenarkan tentang keluarnya Dajjal dan bahwasanya Nabi Isa akan membunuhnya. Kemudian juga dibawakan ucapan Imam At-Tahawi rahimahullah. Imam Tahawi dalam Aqidah Tahawiyah mengatakan wa nu'minu bi asyrati sa'ah min khurujid Dajjal wa nuzuli Isa ibni Maryam alaihissalam minas sama. Kita wajib mengimani tentang tanda-tanda hari kiamat. Di antaranya keluarnya Dajjal dan turunnya Nabi langit. Kemudian dibawakan juga ucapan Al-Qadhi Iyad rahimahullah. Beliau mengatakan nuzulu Isa wa qatluhu ad-dajjal haqqun wa sahihun inda ahli-sunnah lil ahadisi sahihati fi dzalik. Turunnya Nabi Isa alaihissalam dan beliau membunuh Dajjal itu hak, pasti terjadi, itu sahih menurut ahli-sunnah wal jamaah karena hadis-hadis yang sahih tentangnya. Walaysa fil aqal wala fil syara' ma yubtiluhu fawajib isbatuhu. Tidak ada akal atau syariat yang bisa membatalkannya, maka wajib untuk menetapkannya. Demikian pula dibawakan di sini ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala. Kemudian penulis membawakan di sini al-hikmah fi nuzuli Isa alaihissalam duna ghairihi. Tentang hikmah turunnya Nabi Isa alaihi assalam. Tentang hikmah turunnya Nabi Isa alaihissalam. Yang pertama, ar-raddu alal yahud fi za'mihim annahum qatalu Isa alaihissalam. Sebagai bantahan atas orang-orang Yahudi
yang mereka mengaku-ngaku telah membunuh Nabi Isa alaihissalam. Padahal Allah telah membantahnya. Wa ma qataluhu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Kata Allah, mereka tidak berhasil membunuhnya. Tidak berhasil mensalibnya. Bahkan syubbiha bihim. Ada orang yang Allah serupakan dengan Nabi Isa, bukan Nabi Isa yang mereka bunuh. Allah mengangkat Nabi Isa ke atas langit. Hikmah yang kedua, inna Isa alaihissalam wajada fil Injil fadla ummati Muhammad. Nabi Isa ketika mendapati dalam kitabnya Al-Injil tentang keutamaan umat Nabi Muhammad, beliau berdoa agar menjadi umat Nabi Muhammad. Allah kabulkan. Ya, Allah pun mengabulkannya dan Allah turunkan di akhir zaman sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disampaikan di sini yang agak unik, Imam Az-Zahabi ketika beliau menulis istilahnya biografi Nabi Isa alaihissalam dalam kitabnya Tajridu Asma'is Sahabah, kata Imam Az-Zahabi, Isa ibnu Maryam alaihissalam sahabiyun wa nabiyun. Kata Imam Az-Zahabi, Isa bin Maryam, beliau adalah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW dan sekaligus seorang Nabi. Jadi Imam Az-Zahabi mengkategorikan, memasukkan Isa bin Maryam sebagai sahabat Rasulullah SAW. Kenapa demikian? Fa'innahu ra'an Nabiya SAW lailatal Isra. Karena Nabi Isa berjumpa, melihat Nabi SAW pada waktu malam Isra wal Mi'raj. Wa sallama alaihi. Bahkan mengucapkan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kata Imam Zahabi, fahuwa akhir sahabati mautan. Nabi Isa termasuk atau bahkan dikatakan sahabat Nabi yang terakhir meninggal dunia, yaitu di akhir zaman. Nah, hikmah yang ketiga, inna nuzula Isa alaihissalam minas sama lidunui ajalihi. Nabi Isa kenapa turun ke bumi dari langit? Karena beliau sudah mau meninggal dunia. Kaidahnya dikatakan di sini, liyudfana fil ardi laysa bil makhluqin min turab an yamuta fi ghairi. Beliau tercipta di bumi, maka beliau pun meninggal juga di bumi. Nah, hikmah yang keempat, innahu yanzil mukadziban linasara. Beliau turun untuk mendustakan orang-orang Nasara yang mengaku sebagai pengikutnya, padahal beliau berlepas diri daripada orang-orang Nasara tersebut. Karena Nabi Isa ajarannya adalah at-tauhid. Sebagaimana dalam surat dalam Al-Quran Allah mengatakan, kalau nggak salah surat Al-Maidah, Allah mengatakan, wa qala al-masihu ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum. Ingatlah ketika Nabi Isa berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Rabb kalian dan Rabbku. Nabi Isa bukan mengajarkan Trinitas ataupun mengajarkan menyembah beliau atau menyembah selain Allah, namun beliau tetap mendakwakan dakwah para anbiya wa rasul sebelum beliau, yaitu dakwah tauhid, mengesahkan Allah dalam al-ibadah. Yang kelima, inna khususiyatahu bihadil umur al-madhkura liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam ana aulan nasi bi Isa. Karena Rasul telah mengatakan tadi bahwasanya manusia yang paling layak dengan Nabi Isa adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dibawakan oleh beliau sini juga tadi bahwasanya di zaman Nabi Isa alaihissalam itu penuh dengan keamanan dan harta melimpah ruah. Dan terakhir disampaikan muddatu baqa'i ba'da nuzuli tsumma wafatu, tentang berapa lama beliau tinggal di atas muka bumi ini. Ringkasannya, beliau sebelum diangkat ke langit, usia beliau 33 tahun. Kemudian ketika turun, beliau bersama kaum muslimin 7 tahun lamanya. Jadi beliau meninggal dunia genap 40 tahun lamanya. Sekali lagi, beliau turun dari langit sampai meninggal dunia itu 7 tahun. Jadi lengkapnya usia beliau di atas muka bumi ini 4. Disebutkan hadisnya dalam Sahih Muslim, kata Rasul SAW dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, fayab'atsullahu Isa bin Maryam tsumma yamkusun nas sab'a sinin. Allah mengutus Nabi Isa dan manusia pun tinggal selama 7 tahun lamanya. Ini ringkasan yang bisa kita sampaikan dari kitab As-Satu Sa'at tentang Nabi Isa alaihi assalam. Wallahu ta'ala
a'lam. Kalau ada yang mau ditanyakan, tafadhalu. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz, semoga Ustaz selalu diberikan kebaikan oleh Allah. Amin wa iyyakum. Di daerah kami ada orang yang bisa mengetahui nasib seseorang dengan melihat nama orang tersebut. Apakah itu benar Ustaz, dan apakah orang yang bisa melihat nasib tersebut termasuk peramal atau dukun? Barakallahu fiik wa jazakumullahu khairan wa iyyakum. Yang sudah kita sampaikan tadi, seorang muslim muslimah wajib memegang prinsip yang satu ini, yaitu tidak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah. Allah berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah, tidak ada yang tahu yang gaib di langit maupun di bumi kecuali Allah. Ini adalah prinsip akidah seorang muslim. Ya, harus mengimani tidak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah. Dan di antara hal yang gaib adalah hal-hal yang terjadi, yang akan terjadi. Ya, di antara hal-hal yang gaib adalah hal yang akan terjadi. Kita saja tidak tahu apa yang kita kerjakan esok hari. Ya, makanya kalau kita berjanji diperintahkan mengatakan insya Allah, karena tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah juga mengatakan wala nadri nafsun madza taksibu ghadan. Tidak ada satu jiwa pun yang tahu apa yang dia perbuat esok hari. Jangankan meramal nasib orang, tentang dirinya saya dia tidak tahu. Ya. Maka sekali lagi ini prinsip seorang muslim. Ini berkaitan dengan tauhid, terutama tauhid asma wa sifat. Yang kita sayangkan, banyak dai-dai yang tadi menjadi paranormal, meramal nasib orang. Ini sekali lagi penyimpangan dalam akidah, tidak bisa disepelekan. Meramal tentang seorang nanti akan jadi presiden tahun sekian, Dajjal akan keluar tahun sekian. Ini sekali lagi adalah kerjaannya, kelakuannya dukun-dukun atau paranormal. Yang Rasul katakan, man ata kahinan au arrafan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzil ala Muhammad. Barang siapa mendatangi dukun atau tukang ramal dan membenarkan ucapannya, maka dia telah kafir kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jangan pernah percaya ramalan orang tersebut, atau mungkin ramalan bintang-bintang. Sekali lagi, ini adalah perkara-perkara jahiliyah, perkara-perkara kelakuannya, kebiasaan orang-orang musyrikin jahiliyah. Kalau seandainya pun ramalannya benar, kita katakan ya itu adalah sekali lagi ujian bagi kita, seperti Dajjal tadi. Dajjal bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, menurunkan hujan. Itu ujian. Apakah kita beriman kepada Allah atau beriman dengan Dajjal? Seperti tadi, kita beriman kepada Allah tentang hal yang gaib hanya Allah yang tahu, ataukah kita percaya dukun itu juga tahu? Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang sekali lagi kita harus punya prinsip, tidak yang tahu yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Harus kita dustakan ramal-ramalan orang-orang tersebut. Ya, jangan pernah percaya. Jika Nabi Isa alaihissalam menjadi umat Nabi Muhammad SAW di akhir zaman, lalu apakah benar kisah Nabi Musa alaihissalam ingin pula menjadi umat Nabi Muhammad SAW? Wallahu alam, saya tidak tahu apakah ada riwayat tentang hal ini. Wallahu alam. Yang mungkin tahu, tolong kita dikasih faedah. Jazakumullah khairan. Banyak sekali orang yang mengatakan jika hari kiamat terjadi pada hari Jumat. Lalu bagaimana negara yang belum hari Jumat? Bagaimana menanggapi pertanyaan tersebut? Ini ya pertanyaan lebay ya. Kita katakan memang betul ya, hari kiamat atau hari kiamat adalah hari kiamat itu terjadi pada hari Jumat. Ya, yang penting hari Jumat itu akan mengenai semua ya dunia ini rata dengan hari kiamat. Negara itu pakai penanggalan Jumat atau tidak, itu tidak ada kaitannya. Ya, Allah Maha tahu. Ya, hari Jumat ini sekali lagi salah satu yang harus kita yakini, hari Jumat hanya satu yang kita ketahui, harinya hari Jumat. Hari Jumat apa? Kliwon waki wallahu a'lam. Ya, tahun berapa, bulan berapa, hari kiamat
terjadi pada hari Jumat. Nah, apakah benar pemuda Madinah yang menghampiri Dajjal itu nanti yang akan menjadi Imam Mahdi? Karena saya pernah membaca penjelasan bahwa pemuda itu yang akan menjadi Imam Mahdi. Wallahu alam, ya. Ini butuh dalil, tidak bisa pakai ilmu cocokologi, ilmu gatuk-gatuan, ya. Sekali lagi, semua hal-hal yang gaib tidak bisa kita ucapkan, kita yakini, kita katakan, kita sampaikan kecuali dengan ad-dalil. Wallahu ta'ala a'lam. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menghidupkan kita di atas akidah dan manhaj salaf sampai akhir hayat kita nanti. Wallahu ta'ala alam. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.